Kamu lagi nyari properti, terus pas nemu yang cocok rasanya pengen langsung transfer DP biar nggak kedulan orang lain. Tunggu dulu, sebelum tabungan ratusan juta yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap gitu aja dalam semalam, kamu harus cek dulu beberapa hal penting di sini. Apa aja kira-kira? Itu yang kita bahas. Nah, untuk membahas ini, saya sepertinya nggak bisa nih kalau membahas sendiri. Sekarang saya bersama Pak Berti. Gimana kabarnya hari ini, Pak Berti? Baik Mas Afif. Wah, gimana nih Pak Berti? Nah, untuk topik kali ini ya emang penting banget ya Mas ya. Karena begitu DP kita transfer, posisi kita udah lemah sih untuk nego kembali. Kemungkinan bisa DP-nya hilang. Karena kalau kita tidak jadi mengambil yang sudah kita DP-kan tadi. Jadi kita harus lebih hati-hati sih Mas Afif sebelum kita memberikan DP kepada sellernya. Oke. Nah, ini berarti kalau tadi menurut Pak Berti penting, ini saya setuju banget nih. Nah, untuk awal ini beberapa hal ini kita mulai dari mana nih Pak Berti? Nah, pertama ini pondasi yang paling krusial sih Mas. Yang wajib kita cek adalah surat-surat dan perizinannya ya. Surat-surat dan perizinan. Tapi cara ngeceknya juga harus disesuaikan sih. Apakah kita belinya unit inden atau unit baru yang sudah ready atau second. Karena ketiganya juga punya celah bahaya yang berbeda. Oh gitu. Pertama kalau kita beli inden ya atau yang belum dibangun Mas. Oke. Kekuatan hukum kita itu cuma di atas kertas. Yang wajib kita cek pertama adalah zonasinya lahannya ya. Zonasi lahannya. Terus kemudian kita cek apakah itu zona kuning atau zona hijau atau zona lainnya. Terus kemudian PBG induknya juga harus sudah terbit ya. Sudah terbit. Jadi kita jangan mau memberikan DP kalau developernya cuman modal gambar dan brosur tapi izin-izinnya belum jelas. Dan juga cek ini untuk track record developernya, terus kemudian project-project sebelumnya bagaimana. Takutnya kan kita setelah memberikan DP ternyata developernya nggak beres. Ternyata repot juga nih, hangus itu namanya. Apalagi kemudian Pak Berti kira-kira? Nah yang kedua Mas Afif, kalau untuk yang unit siap huni ya, kita tetap wajib cek zonasinya. Untuk zonasi. Kemudian juga cek ini pemecahan sertifikat. Pemecahan sertifikat ya. Apakah sudah pecah per kafling atau masih induk. Pastikan juga PBG SLF-nya sudah beres. Jadi jangan mau digantung dengan janji-janji. Jadi kita harus memastikan itu sudah diurus semua. Siap. Nah terakhir untuk rumah bekas Mas atau secondary ya. Sebelum kita menyerahkan DP ke penjual, paling nggak kita bawa fotokopi sertifikatnya ke notaris buat validasi ke BPN. Pastikan status SHM-nya bersih dan bebas dari agunan bank. Atau juga ada sengketa waris itu misal, terus kemudian pembayaran pajaknya juga lancar. Kemudian satu lagi Mas, wajib cek IMB atau PBG-nya Mas, yang lama. Banyak sih pembeli rumah bekas itu asal bayar DP, tapi pas diajukan KPR ternyata langsung ditolak sama banknya. Karena bangunannya nggak punya PBG atau IMB tadi. Terus kemudian zonasinya juga berubah ataupun nggak sesuai gitu. Oke. Wah, ini berarti seperti yang sudah dikatakan Pak Berti ya. Ini memang poin-poinnya yang tadi benar-benar krusial banget nih Pak Berti ya. Iya, benar Mas. Dan posisi negonya tadi bisa dibilang lemah banget ya kalau misal kita asal DP aja ke developer yang bahkan kita nggak tahu sebenarnya. Resiko DP bisa hilang. Itu bahaya juga nih. Kita lanjut ke step berikutnya atau next ini. Setelah urusan dokumen dan kertas ini selesai, apalagi nih Pak Berti aspek selanjutnya yang mungkin teman-teman perlu tahu dan perlu kita sharing sekarang ini? Soal fisik Mas. Soal fisiknya sekarang ya. Bahaya terbesarnya itu jebakan visual. Jadi contoh kasusnya ada yang beli
villa, looknya bagus banget ya. Iya. Dan saat beli pas musim panas. Tapi pas masuk musim hujan, ada aja gejala gangguan-gangguan seperti itu. Misal got buntu, air langsung banjir masuk ke rumah, terus temboknya lembab, berjamur, catnya udah rontok atau gimana. Nah, konsumen kan akhirnya dirugikan. Iya, gitu sangat kan. dirugikan ya. Kita harus keluar uang lagi untuk renovasi lagi. Nah, makanya ini fisik jangan cuma dinilai dari indahnya aja sih. Oke. Jadi pas survei kita harus cek detail juga sistem drainasenya, Drainase. kualitas cat, terus instalasi airnya juga, saklar listrik juga kan. Terus pastikan nggak ada retakan-retakan di tiang ataupun dindingnya. Oke. Nah, ini kalau misal barangnya ini belum ada, atau misal ini rumah inden lah kita katakan Pak berarti. Atau rumah yang udah tua kayak rumah bekas, itu berarti kita gimana nih cara bandingkan checklist fisiknya sebelum transfer DP ini kira-kira? Nah, kalau itu beda lagi, Mas. Oke, gimana itu? Untuk properti inden ya, karena fisiknya belum ada. Checklistnya kita pindah ke surat perjanjian apa? Surat perjanjiannya. Atau yang dinamakan PPJB. PPJB ya. Di situ ditulis detail mulai dari konstruksi, terus kemudian ukuran besi, material sampai merek-merek apapun yang digunakan itu sudah disertakan. Terus kemudian developer juga tidak boleh melanggar perjanjian tersebut atau merubah kualitas ya. Kualitas yang di bawah sesuai perjanjian tadi. Kemudian yang paling penting juga ini Mas, garansi perbaikan atau masa pemeliharaannya. Jadi begitu kita serah terima nanti, kalau ada yang bocor dalam jangka waktu sebelum yang ditentukan tadi, berarti itu masih tanggung jawab developer untuk memperbaiki. Dilakukan secara gratis itu berarti bisa? Gratis, untuk pembeli gratis. Jadi masih tanggungan developer. Oke. Nah, kalau untuk rumah bekas Mas. Yang rumah bekas tadi. Ini kan kita harus berburu sih, seperti mencari penyakitnya rumah-rumah tadi karena sudah lama ya. Mungkin ada kebocoran atau ada rangka atapnya yang pakai kayu atau bajaringan gitu kan. Kita lihat apakah ada bekas rembesan gitu. Terus kemudian kita juga harus ingat rumah bekas itu umumnya dijual dengan kondisi apa adanya kan, tanpa garansi. Jadi Mas Afif nanti kan harus menghitung biaya perbaikan ini, perbaikan itu, lalu bisa dijadikan ini bahan nego. Jadi untuk memotong harga karena jadi kita kan semisal harga 100 kita nego lagi karena itu butuh perbaikan gitu. Semisal seperti itu Mas. Jadi kan bisa dipotong, jadi kita belinya jadi 90 kan 10 jutanya untuk servis. Misal seperti itu. Masuk akal juga ini, berarti ada pendekatan yang berbeda ya. Tadi kalau sudah dijelaskan sama Pak Berti, kalau inden berarti pedomannya ada di PPJB lah kita katakan. Terus kalau rumah bekas ini tadi kita harus screening dulu. Kalau Mas, ketemu cacat atau minusnya kita bisa nego di sana ya. Wah, masuk akal juga nih Pak Berti. Nah, itu kan tadi kita sudah sempat bahas nih fisik bangunannya kan tadi. Sekarang apalagi nih yang perlu diperhatikan lagi kira-kira Pak Berti? Oke, yang pertama ini Mas, oknum marketing nakal Mas. Ya, kadang kan mereka meminta transfer ke rekening pribadi mereka, kemudian uangnya bisa dibawa kabur. Bahaya juga nih. Jadi kita harus mentransfernya ya kepada owner atau penjual ya kan. Yang kedua masalah pengajuan KPR ke bank Mas yang ditolak gitu ya. Banyak konsumen itu sudah store DP ratusan juta, ternyata KPR ditolak. Kemudian dari pihak penjual, developer ataupun pribadi nolak untuk mengembalikan uang tadi karena di awal nggak ada perjanjian tertulis. Itu pun bisa terjadi juga Mas. Ini banyak kasus dan kasusnya serem-serem juga nih, bisa saya katakan ya. Uangnya dan lain sebagainya, oknum-oknum tadi ini ya. Ini terus gimana nih berarti Pak Berti? Aturan main biar aliran dana DP kita itu tetap safety atau aman mungkin?
Nah, untuk yang beli ke developer, Mas, Ya, kita wajib mentransferkan ke rekening resmi perusahaan. ke rekening resmi perusahaan ya. Oke. Jangan pernah ke rekening pribadi marketing terutama. Iya. Nah, pastikan juga di PBJB ada klausul jika KPR ditolak bank, Iya. DP bisa kembali. Oh, Kalau mau lebih aman, pastikan dulu ini KPR-nya sukses sebelum transfer DP. Oh ya, sudah clear lah katakan Ya. ya. KPR sudah clear, Ya. ya udah baru kita ngajukan. Iya, yang masuk akal juga sih sebenarnya. Nah, kalau untuk rumah bekas, Mas, transaksi itu harus dilaksanakan ya di depan notaris, terus juga pakai kwitansi bermaterai yang ini juga ditandatangan oleh pemilik sah. Oke. Dan wajib pastikan juga surat-suratnya aman ataupun nggak ada masalah. Iya. Nah, sebelum membayarkan DP-nya. Oh, oke. Jadi memang benar-benar harus clear semua ya properti ya sebelum kita melaksanakan DP itu tadi. Wah, ini teman-teman. Jadi sangat-sangat penting ini dan insightful sekali pembahasan kali ini. Ternyata betapa krusialnya ya buat mastiin transaksi lewat jalur resmi. Dan buat yang ambil KPR pastikan juga disetujui bank dulu sebelum transfer DP itu tadi. Jadi sebenarnya kesimpulannya dari Pak Berti mau beli properti inden, baru jadi atau bekas, itu yang pasti jangan buru-buru mungkin ya Pak Berti ya. Nah itu, pastikan legalitas suratnya, cek fisik sampai ke detail terkecil biar nggak ketipu visual dan pastikan transaksi selalu di jalur resmi buat amankan uang Anda. Nah, kalau Anda mau cari properti yang transparan nih, legalitasnya aman dan spek bangunannya bisa Anda cek langsung dengan tenang. Proyek-proyek kita di Samani Villa by Miralem Property ya. Ini bisa jadi pilihan tepat. Jadi, cek langsung website kita juga di miralem.id atau sosial media kita di @miralembali. Mungkin cukup sekian momentum hari ini. Terima kasih juga Pak Berti ya untuk waktunya bisa mengisi di sini. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton sampai akhir. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.